Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah metode statistik 2 di pertemuan kelima dengan materi ANAVA 2 jalan. Nah, sebenarnya untuk apakah ANAVA 2 jalan ini ya? Yang pertama adalah untuk menguji signifikansi efek dua variabel bebas terhadap satu variabel terikat dan untuk menguji signifikansi interaksi kedua variabel bebas terhadap variabel terikat. Kedua variabel bebas ini disebut dengan faktor baris atau faktor A dan faktor kolom atau faktor B. Pengujian rata antar baris, pengujian rata antar kolom, dan pengujian rata antar sel pada baris dan kolom yang sama. Jadi kalau minggu lalu kita belajar ANAVA 1 jalan karena variabel bebasnya hanya satu. Nah, untuk kali ini kita belajar ANAVA 2 jalan di mana variabel bebasnya ada 2. Jadi ada efek baris, ada efek kolom, dan juga interaksi, yaitu kita mencari rata antar sel. Nah, di sini ada contoh ANAVA 2 jalan dengan faktorial 2 kali 2. Jadi barisnya ada 2, kemudian kolomnya ada 2. Di sini variabel bebasnya apa saja? Jadi variabel bebasnya ada 2 ya. Ada ukuran kelas dan juga metode. Karena 2 kali 2, berarti metodenya hanya diambil 2 jenis, metode A dan metode B misalkan. Dan ukuran kelasnya dibuat ada 2 jenis juga, besar dan juga kecil. Hipotesis yang mungkin pada rancangan faktorial 2 kali 2 adalah yang pertama adalah kita membandingkan kolom, yaitu membandingkan metode. Manakah yang lebih baik, metode A ataukah metode B? Perbandingan kolom. Kemudian kita membandingkan barisnya. Ukuran kelas manakah yang lebih baik antara kelas kecil ataukah kelas besar? Ini dinamakan dengan perbandingan baris. Nah, selanjutnya ini adalah interaksi yang mungkin pada faktorial 2 kali 2. Yang pertama adalah di masing-masing ukuran kelas kecil, manakah metode yang lebih baik, metode A atau metode B? Di ukuran kelas besar, manakah metode yang lebih baik, metode A atau metode B? Kemudian, pada metode A, manakah yang lebih baik, ukuran kelas kecil ataukah ukuran kelas besar? Begitu juga untuk metode B, manakah yang lebih baik, ukuran kelas kecil ataukah ukuran kelas besar? Nah, jadi ini yang dinamakan dengan interaksi atau kita membandingkan antar sel pada ANAVA 2 jalan faktorial 2 kali 2. Nah, di sini adalah cara penulisan notasi atau tata letak pada ANAVA 2 jalan. Jadi karena ada variabel bebasnya ada 2, jadi ada faktor A dan faktor B. Nah, nanti terserah mau diambil berapa. Misalkan faktor A ini ada berapa jenis, faktor B ada berapa jenis. Kalau diambil dua-dua berarti faktorial 2 kali 2, atau mungkin diambil barisnya 2 atau faktor A 2, faktor B ada 3, berarti faktorial 2 kali 3, atau mungkin diambil 3 untuk faktor A 3, faktor B 3, berarti ANAVA 2 jalan 3 kali 3 dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimanakah langkah penyelesaian dari ANAVA 2 jalan? Ini adalah cara penulisan hipotesis ya, atau formulasi hipotesis pada ANAVA 2 jalan. Jadi ada H0A, H1A, jadi ada efek barisnya, kemudian H0A di sini tertulis alfa I sama dengan 0 untuk setiap I, 1, 2, 3, dan seterusnya. Tergantung berapa jenis dari faktor A yang akan kalian bandingkan. Kemudian ada H0B dan H1B ini membandingkan kolom. Kemudian ada H0AB dan H1AB ini adalah untuk interaksi tadi ya, yang antar sel. Ini adalah contoh penulisan hipotesis. Kemudian kalau tidak ingin menggunakan simbol, bisa pilihan di bawah ini. Jadi kalian menuliskannya dengan kalimat. Misalkan H0A tidak ada perbedaan efek antar baris terhadap variabel terikat. Kemudian H1-nya adalah negasinya, ada perbedaan efek antar baris terhadap variabel terikat. Kemudian yang H0B dan H1B itu adalah kolom ya, pengaruh kolom. Kemudian yang H0AB atau H1AB ini adalah interaksi. Jadi kalimatnya tidak ada interaksi antar baris dan kolom terhadap variabel terikat. H1AB-nya ada interaksi baris dan kolom terhadap variabel terikat. Nah, di sini masih ditulis secara umum.
variabel terikat, begitu juga dengan kolom, baris. Nanti itu menyesuaikan dengan judul penelitian apa, variabel apa yang kita angkat untuk kita teliti, seperti itu. Nah, ini berikutnya adalah komponen komputasi. Jadi, seperti halnya ANAVA 1 jalan ada sel sama dan sel tak sama, begitu juga dengan ANAVA 2 jalan ada sel sama maupun sel tak sama. Nah, ini untuk ANAVA 2 jalan sel sama, jadi seperti ini kita menuliskannya ya, tabelnya. Kemudian bagaimana cara menghitungnya, ada 5 langkah, ini rumus-rumusnya. Nanti bisa kalian pahami, dan ini juga sudah ada di buku kalian masing-masing ya. Setelah ditemukan penghitungannya, kemudian kita menghitung CKA, CKB sampai dengan JKT ya, dengan memasukkan nilai-nilai yang sudah kita hitung sebelumnya. Nah, lalu bagaimana dengan ANAVA 2 jalan dengan sel tak sama? Langkah-langkahnya sedikit berbeda dengan ANAVA 2 jalan sel sama. Nah, jadi di sini ketika kita menghitung ANAVA 2 jalan sel tak sama. Nah, ini bagaimana kita mencari nilai-nilainya ya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini adalah penghitungan untuk ANAVA 2 jalan sel tak sama. Ya, ada sedikit perbedaan dalam mencarinya, langkah-langkahnya. Kemudian memasukkannya CKA, CKP sampai dengan JKT juga ada sedikit perbedaan ketika dengan ANAVA 2 jalan sel sama. Jadi, nanti bisa kalian teliti, kalian perhatikan ya. Ketika kita sudah menghitung dengan seksama dan teliti, insya Allah memasukkannya nanti jawabannya akan benar. Tetapi kalau salah di awal, nanti ke bawah bisa salah. Jadi yang paling dipentingkan dalam statistik adalah bagaimana ketelitian kita menghitung, jangan sampai ada kesalahan di awal, karena itu akan berimbas atau mempengaruhi penghitungan-penghitungan selanjutnya. Nah, setelah menghitung komputasi tadi ya, hitung-hitungan ada langkah 1 sampai 5, kemudian JKA, JKB dan seterusnya sampai dengan JKT. Nah, berikutnya adalah kita menentukan derajat kebebasan. Jadi ada DKA, DKB, DKAB, DKG dan DKT. Nah, rumus-rumusnya sudah tertera di sini. Kemudian setelah itu kita menghitung rata kuadrat. Ya, ada RKE, RKB dan RKAB. Karena 2 jalan ada efek baris, efek kolom, dan juga interaksi. Kemudian ada rata kuadrat galat. Nah, berikutnya ini adalah statistik uji yang digunakan. Jadi, untuk menghitung nilai F ya, ada FA, FB, dan juga FAB. Kemudian ada daerah kritis, ini juga berbeda. Untuk daerah kritis yang baris bagaimana, daerah kritis kolom bagaimana, dan daerah kritis untuk interaksi itu seperti apa, itu juga lain lagi, menentukan nilai di daerah kritis, nilai F, tabel di daerah kritis. Nah, kemudian ini menentukan keputusan uji ya, seperti yang sudah sering kita bahas dan kita lakukan, kalian kerjakan ya, sudah sering kalian kerjakan, jadi saya yakin kalian sudah memahami bagaimana menentukan keputusan uji, apakah H0-nya ditolak ataukah diterima. Nah, berikutnya ini adalah rangkuman analisis atau ada yang menyebutnya rangkuman ANAVA ya, rangkuman analisis variansi, ada sumber variansi, karena 2 jalan ada baris, ada kolom, ada interaksi, ada galat, dan ada total. Kemudian CK-nya, CKA, JKB, JKAB, JKG, JKT, begitu juga dengan derajat kebebasan ya, ini DKA, DKB, DKAB, DKG, dan DKT. Kemudian ini penghitungannya RKA, RKB, RKAB, dan juga RKG. Kemudian statistik ujinya ini mencari nilai F masing-masing ya. Jadi F untuk baris, F untuk kolom, dan F untuk interaksi. Dan nanti terakhir kita bandingkan dengan F yang ada di tabel dengan caranya dengan menghitung daerah kritis tadi ya, sehingga nanti kita mendapatkan keputusan uji apakah H0 diterima ataukah ditolak untuk H0A, H0B maupun H0AB, sehingga nanti kita bisa mendapatkan kesimpulan. Nah, seperti halnya ANAVA 1 jalan, ketika kesimpulannya H0A itu ditolak, maka kita perlu uji lanjut pasca ANAVA. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan di pertemuan kelima ini mengenai ANAVA 2 jalan. Jadi nanti untuk lebih jelasnya mengenai ANAVA 2 jalan kita bertemu di Google Meet ya. Link sudah ada di LMS, begitu juga dengan materinya. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.